Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya terkait menulis karya tulis ilmiah atau menulis akademik. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu bagaimana menentukan sebuah masalah dalam penelitian sampai dengan menentukan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu merupakan sebuah pertanyaan yang akan dicarikan solusinya atau jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, bentuk-bentuk rumusan masalah dalam penelitian itu ada beberapa tingkatan atau ada beberapa bentuknya berdasarkan tingkat eksplanasi atau level of explanation. Adapun bentuk rumusan masalah terdiri atas rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Nah, mari kita bahas secara lebih mendetail bagaimana rumusan masalah tersebut. Sebelum kita membahas terkait rumusan masalah, tentu kita perlu mengetahui dulu bagaimana rumusan masalah tersebut, apa saja kaitannya. Nah, berbicara rumusan masalah dalam penelitian itu berkaitan dengan variabel penelitian. Variabel penelitian itu merupakan sebuah atau segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi variabel penelitian itu sifatnya bervariatif atau bervariasi. Misalnya berat badan dalam suatu orang atau kelompok tentu berbeda-beda antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, antara prestasi belajar siswa dengan siswa yang lain tentu bervariasi. Selain itu, variabel penelitian yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Nah, untuk mendapatkan variasi dalam penelitian maka perlu dilakukan dengan berdasarkan sumber data atau objek yang bervariasi. Jadi pada intinya bahwa kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan variabel. Jadi variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang sifatnya bervariatif atau bervariasi. Nah, itu. Nah, kita bahas bagaimana rumusan masalah tersebut. Nah, rumusan masalah terdiri yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkembang atau yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Variabel yang deskriptif ini dia berdiri sendiri atau variabelnya berdiri sendiri. Contohnya dapat kita lihat pada layar teman-teman semua pada contoh berikut, yaitu seberapa baik kinerja Departemen Pendidikan Nasional, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum, seberapa tinggi tingkat produktivitas dan keuntungan finansial unit produksi pada sekolah-sekolah kejuruan. Nah, inilah yang dimaksud dengan rumusan masalah deskriptif. Yang terlihat dari pertanyaan, dari setiap pertanyaan penelitian ini berkenaan dengan satu variabel. Ingat,
variabel adalah segala sesuatu yang berkaitan atau dihubungkan dalam penelitian. Jadi segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang sifatnya bervariatif. Nah, peneliti ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana kinerja Departemen Pendidikan, bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi yang berbadan hukum, dan bagaimana tingkat produktivitas dan keuntungan finansial unit produksi pada sekolah-sekolah kejuruan. Itu yang dimaksud dengan rumusan masalah deskriptif. Selanjutnya, rumusan masalah komparatif. Nah, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contohnya, 1. Adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah negeri dan swasta? Nah, variabel penelitian di sini adalah prestasi belajar pada sampel prestasi belajar. Sedangkan sampelnya yaitu ada dua, yaitu sekolah negeri dan swasta. Yang kedua, adakah perbedaan disiplin kerja guru antara sekolah di kota dan di desa? Di sini variabel penelitiannya ada satu, yaitu disiplin kerja guru dengan dua sampel, yaitu sekolah kota dan sekolah di desa. Selanjutnya yang ketiga, adakah perbedaan produktivitas karya ilmiah antara perguruan tinggi negeri dan swasta? Di sini variabel penelitiannya ada satu, yaitu karya ilmiah, produktivitas karya ilmiah, dan dua sampel, yaitu PTS dan PTN. Itu adalah rumusan masalah komparatif. Selanjutnya, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, terdapat tiga bentuk hubungan rumusan masalah asosiatif, yaitu hubungan simetris, hubungan kasual, dan hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Contohnya, yang pertama hubungan simetris. Hubungan simetris di sini kita dapat artikan adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersamaan. Jadi bukan hubungan kasual maupun interaktif. Contohnya, adakah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kejahatan terhadap murid? Nah, variabel pertama adalah penjual S dan kedua adalah kejahatan. Hal ini yang berdasarkan yang menyebabkan jumlah kejahatan bukan karena S yang terjual. Mungkin logikanya adalah sebagai pada saat S banyak terjual pada musim libur sekolah, pada saat murid-murid banyak piknik keluar kota ke tempat wisata. Nah, mungkin banyak kejahatan yang terjadi. Nah, itu mungkin ada pengaruhnya terhadap S yang terjual dengan jumlah kejahatan. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Adakah hubungan antara rumah yang dekat rel kereta api dengan jumlah anak? Nah, di sini variabel pertama yaitu rumah yang dekat rel kereta api dengan jumlah, yang kedua yaitu jumlah anak. Misalnya logika, mungkin di saat rumah atau pemukiman yang dekat dengan rel kereta api akan meningkatkan produktivitas jumlah anak ataupun sebaliknya. Nah, itu adalah hubungan simetris, hubungan yang kebetulan muncul bersamaan. Yang kedua, hubungan kasual. Artinya hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi
ada variabel independen. Independen itu adalah variabel yang mempengaruhi dan dependen variabel dipengaruhi. Contohnya, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Pendidikan orang tua merupakan variabel independen, artinya variabel yang mempengaruhi, dan prestasi belajar merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah SMK terhadap kecepatan lulusan memperoleh pekerjaan. Di sini kepemimpinan yang merupakan variabel independen dan kecepatan lulusan merupakan variabel dependen. Jadi pengaruh terhadap kepemimpinan kepala sekolah terhadap kecepatan lulusan mungkin memperoleh pekerjaan pada SMK di provinsi A ataupun provinsi B, seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif, hubungan interaktif resiprokal timbal balik. Artinya hubungan yang saling mempengaruhi. Beda dengan kasual, kalau kasual ada sebab akibat, sedangkan interaktif atau resiprokal atau timbal balik ini saling mempengaruhi. Contohnya, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di Kecamatan A. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi prestasi juga dapat mempengaruhi motivasi. Nah, itu adalah saling mempengaruhi. Sedangkan yang kedua, hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya. Demikian juga orang yang kaya dapat meningkatkan kecerdasan, mesti terpenuhi. Nah, ini ada saling kesinambungan atau saling mempengaruhi. Nah, itulah tadi ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yang kedua rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga rumusan masalah asosiatif. Masing-masing rumusan masalah tersebut para peneliti, para penulis menyesuaikan bagaimana proposal penelitian yang akan disusun berdasarkan masalah tersebut. Anda memiliki keluasan untuk menentukan bagaimana bentuk rumusan masalah yang akan Anda pilih, yang akan Anda paparkan, yang Anda akan tentukan, seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada rumusan masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan oleh rekan-rekan semua. Insya Allah di part selanjutnya kita akan membahas bagaimana bentuk keseluruhan terkait proposal penelitian, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, sampai dengan bab 3 metodologi penelitian. Nah, itu akan kita bahas tuntas karena pada pertemuan 1 dan 2 ini, part 1 dan part 2, kita sudah menentukan bagaimana rumusan masalah dan mencari masalah, karena paling pokok dalam menulis proposal yaitu mencari masalah, karena ketika masalah dalam penelitian sudah ditemukan, maka pekerjaan seorang peneliti itu sudah 50% terselesaikan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata, kurang dan lebihnya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom chat di kanal YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum.